Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalam dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalam dia. Cakap-cakap cerdas penuh inspirasi, bercerita, bertukar pikiran untuk masa depan, menuju keberhasilan dan kebaikan. Oh, oh. Cerdas itu nama programnya. Cerdas, cakap-cakap cerdas penuh inspirasi. Cerdas menerapkan temuan Judith Glaser PhD tentang conversation intelligence, bahawa cakap-cakap cerdas bisa meningkatkan imunitas dan mendorong daya cipta. Pokoknya kita bicara tentang berbuat kebaikan. Analgin Ginting sebagai obor penerang orang Karo untuk bisa lebih terang kepada semua kita ini. Kita buat. Jadi ini kita buat kelas tanggung remaja saja. Mulai saja, Bang. Mulai saja ya. Jadi untuk yang bertugas hari ini, untuk ujian nanti Kakak Ibre ya yang bawa ya Kak ya, nanti ujian ya. Oh. Terus untuk doa pembuka, ya Kak, Kakak Ibre yang bawa pujian nanti ya, pujian kita sermon ini ya. Oh iya, iya. Terus untuk doa pembuka itu nanti yang bawa Kakak Nande Adel ya, Kak Damayanti ya. Halo Kakak Nande Adel. Suaranya belum dibuka. Kalau belum, suaranya dibuka dulu Kakak Nande Adel. Siap ya doa pembuka ya Nande Adel ya. Terus baca Alkitab itu nanti minta tolong Ramaika ya. Ramaika silakan kamu buka Alkitab dulu Kolose 2 ayat 6 sampai 7. Ya Ramaika ya. Setelah itu nanti kita serahkan ke pertua. Lalu nanti pujian kembali lagi ke Kak Ibre. Baru nanti doa penutup. Di sini kita pertua aja malam ini kita suruh bawa doa yang gimana rekan-rekan, nggak apa-apa ya, karena mendoakan tadi Pulang Adrian. juga Michael yang rencananya besok swab. Nggak apa-apa Mama ya, kamu nanti yang bawa ya Maya. Ya, siap. Ramaikan nanya kembali tuh ayatnya, Bang. Ramaikan nanya kembali. Ramaika, ayat kita itu Kolose 2 ayat 6 sampai 7. Kolose 2 ayat 6 sampai 7. Sudah ya Ramaika ya? Oke, sudah bergabung kita semuanya di sini. Terima kasih rekan-rekan sudah dapat bergabung di sermon kita hari ini. Sambil menunggu teman-teman kita yang lain, kita mulai sermon kita. Terima kasih juga buat Mama Pertua yang sudah bersedia membimbing kita di sermon malam ini. Dan juga terima kasih buat rekan-rekan yang dapat bergabung. Semoga sermon kita dapat berjalan baik dan lancar. Mari Kakak Ibre kita mulai sermon kita. Silakan Kakak dimulai dengan memimpin pujian Kak Ibre. Oke, bujur Bang Noel. Mari teman-teman yang terkasih dalam Kristus, selamat malam semua, shalom. Sebelum kita mulai sermon kita malam hari ini, mari kita angkat satu pujian
ada di dalam buku kita di sini usulan lagu Hidupku Bukannya Aku Lagi. Pasti semua bisa ya, ini lagunya udah lagu lama ya. Hidupku bukannya akulah, hidupku bukannya aku lagi. Kita nyanyikan bersama-sama, 3, 2, 1. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup, Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Aduh, kayaknya Kakak Nande Adel tadi sinyalnya jelek, jadi dia keluar. Yaudah, untuk ini aku yang bawa doa pembuka yuk. Mari kita bersatu di dalam doa. Selamat malam Bapak, terima kasih kami ucapkan kepadamu karena Engkau telah menjaga kami dari pagi hingga malam hari ini. Terima kasih Bapak atas nafas kehidupan yang diberikan kepada kami karena kami dapat berkumpul malam ini melalui Google Meet kami Bapak untuk melakukan sermon. Berkati kami semua Bapak, berkati juga pertua kami yang akan membimbing kami dalam sermon malam ini. Dan juga berkati kami semuanya agar dapat menyimak pengajaran dari pertua kami. Bapak, datanglah ke tengah-tengah kami sudah siap untuk memulai. Haleluya, amin. Oke, kita kembali ke bacaan kita. Silakan, Adek. Oke, Bang. Sini aku mau baca Kolose 2 ayat 6-7. Kepenuhan hidup dalam Kristus. Kamu telah menerima Kristus, Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Ayat 7, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Bujur Dek Ramaika. Jadi ngodung baca Alkitab Mama, Bundari israhkan kami membantu. Bujur. Oke Noel, bujur melala. Jadi aku akan pakai PowerPoint pada malam hari ini karena tadi saya sudah bilang sama Noel. Nah, sermon kita malam hari ini nanti saya akan masukkan ke Cadas dan saya akan bagikan ke seluruh GBKP supaya metode sermon kita ini bisa jadi salah satu contoh bagaimana sermon untuk persiapan mengajar KKR di seluruh GBKP. Jadi itu yang makanya saya minta kita malam hari ini, jadi izinkan saya untuk mempresentasikan PowerPoint yang sudah saya susun ya. Oke. Ya. Sudah terlihatkah? Sudah terlihat sudah, kan? Ya. Oke, jadi sermon KKR GBKP Gerah Harapan untuk pengajaran Minggu 18 April 2021. Ya, tadi memang sudah dibaca oleh Ramaika, tapi nggak salahnya saya bacakan sekali lagi bahwa bahan kita diambil dari Kolose 2 ayat 6-7, temanya hidup dalam Kristus. Jadi begini firman Tuhan sekali lagi, kamu telah menerima Kristus Yesus, Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Nah, ini ayat di dalam bahasa Indonesia, tapi anak-anak KKR kita, anak tanggungan remaja sekarang ini, itu udah jago-jago dalam bahasa Inggris.
Ya, sudah jago-jago dalam bahasa Inggris. Ini salah satu contohnya dalam bahasa Inggris. Colossians pasal 2, verse 2, ya. Colossians 2, verse 6 to 7. Therefore, as you receive Christ Jesus the Lord, so walk in him, rooted and built up in him, and established in the faith, just as you were taught, abounding in thanksgiving. Terjemahannya yang seperti tadi kita sudah baca. Nah, jadi salah satu cara kita mempersiapkan pengajaran kita adalah kita sebagai guru ini harus benar-benar memahami apa yang dimaksud oleh teks itu. Sebelum kita mengajarkannya sama anak-anak, kita harus paham benar. Dan cara memahaminya adalah bacalah firman itu, lalu lihatlah apa yang menjadi fakta. Apa yang menjadi fakta yang ada di dalam teks. Fakta ini gampang dan paling mudah. Namun kalau kita tidak bisa menangkap faktanya, maka nanti kemungkinan kita akan kesulitan untuk bagaimana mengajarkannya. Nah, jadi baik itu untuk mengajar KKR, baik itu untuk PJJ, PA, apapun termasuk khotbah, itu yang penting sekali adalah firman itu harus berbicara kepada kita. Sebelum kita membicarakannya kepada orang lain, maka kita harus mendengar bahwa firman itu sudah berbicara kepada kita. Caranya adalah dengan memahami apa yang ada dituliskan di situ. Misalnya nih, dari bacaan kita tadi, ditekankan bahwa orang yang sudah menerima Yesus Kristus harus hidup di dalam Yesus Kristus. Itu jelas tadi, ayat 6 tadi kan. Orang yang sudah menerima Yesus Kristus harus hidup dalam Kristus. Coba dilihat di sini. Apa yang disebut dengan menerima Yesus Kristus? Apa yang disebut dengan hidup di dalam Yesus Kristus? Itu penekanannya. Jadi kalau kita tidak mencermati baca teks ini bisa kita baca sekaligus aja dan merasa bahwa kita sudah paham. Tapi ada kata kunci di sini, menerima. Apa yang disebut dengan menerima? Apa yang disebut tidak menerima? Apa yang disebut dengan setengah menerima? Apa yang disebut dengan sangat menerima? Nah, itu kan kalau kita sudah bisa mempertanyakan hal seperti itu, maka nanti kita akan gampang di dalam mencari maknanya. Tapi faktanya dikatakan bahwa orang yang sudah menerima Yesus Kristus harus hidup di dalam Yesus Kristus. Sederhana sekali teks ini, tetapi ini akan melahirkan sebuah perenungan yang sangat panjang. Itu yang pertama faktanya. Fakta yang kedua adalah hidup di dalam Kristus itu maksudnya apa? Ya, itu dia dijelaskan di ayat 7 tadi. Hidup di dalam Kristus itu adalah berakar. Dia harus berakar. Yang kedua, dia harus dibangun. Ya. Yang ketiga, dia bertambah teguh dalam iman. Ya, bertambah teguh dalam iman. Dan hatinya yang melimpah dalam syukur. Ini sudah jelas belum? Belum. Karena pertanyaannya, apakah kita harus punya akar di dalam Kristus? Yang disebut dengan berakar itu apa? Ini kan sebuah kiasan toh. Dibangun itu maksudnya apa? Bertambah teguh dalam iman itu contohnya apa? Hati yang melimpah dalam syukur itu apa? Nah, jadi ini dia, ini fakta, ini dijelaskan. Tetapi kalau perenungan kita hanya sampai di sini, kita belum memahami apa-apa. Baru kita melihat fakta-faktanya. Jadi supaya lebih jelas, lebih clear dia, maka dari fakta dan teks ini, itu kita coba cari pemaknaannya sesuai dengan konteks dulu dan konteks sekarang. Saya menggabungkannya ya, langsung saja saya bawa ke konteks kita yang bisa dulu bisa sekarang, itulah. Nah, jadi itu yang disebut dengan bagian kedua, makna dari teks. Ya, makna dari teks, makna dari firman Tuhan tersebut. Nah, kita lihat satu persatu. Menerima Kristus didasari dua hal. Dia mengerti dan percaya. Ah, itu. Jadi orang yang menerima Kristus itu pertama, dia mengerti apa itu Kristus, siapa itu Kristus. Lalu setelah dia mengerti logikanya, hatinya bagaimana? Percaya enggak? Namun harus diingat bahwa dalam mengerti dan percaya, ini sebenarnya bukan hanya hasil olah pikir dan hati manusia. Toh,
orang yang mengerti dan percaya Yesus Kristus, ya, itu ada campur tangan Yesus Kristus di situ. Makanya orang yang paham dan percaya kepada Kristus adalah karena Kristus memilih dan menetapkan pilihannya dia. Jadi sebagai contoh, Ibrena baca Alkitab, ikut sekolah minggu, ikut sekali-sekali ke PJJ dan sebagainya, sudah mengerti Kristus, sudah percaya Kristus, itu bukan hanya karena ikut di dalam hal itu, bukan hanya dalam baca, tapi disitulah Tuhan menetapkannya, Tuhan memilihnya. Sebab apa? Banyak juga orang yang memilih, banyak juga orang yang membaca, banyak juga orang yang diskusi, banyak juga orang yang menelaah mengenai Yesus Kristus, tetapi tetap tidak percaya pada Yesus Kristus. Bedanya apa? Bedanya adalah Kristus memilih dan menetapkannya. Jadi bersyukurlah kalau anak-anak bisa mengerti dan percaya Kristus. Mengerti dan percaya Kristus, itulah yang disebut dengan menerima Kristus. Menerima Kristus. Siapa Yesus Kristus itu adalah anak Allah yang menjadi manusia. Untuk apa dia menjadi anak Allah? Untuk menebus manusia. Kamu merasa ikut gak ditebus? Oh iya, saya percaya sekali. Saya percaya sekali bahwa Kristus itu ikut menebus saya. Karena saya ini juga memang orang yang paling berdosa di dunia ini. Pada saat ada pengakuan seperti itulah, maka si anak itu sudah menerima Kristus. Tapi tadi ayat ini baru ayat 6 bukan? Ayat 7 belum kita bahas, ya. Nah, maka dijelaskan berikutnya begini. Hidup di dalam Kristus. Hidup di dalam Kristus. Ini kan bagaimana cara kita hidup dalam Kristus? Kristus di surga, kita di dunia. Bagaimana caranya hidup? Ya? Atau Kristus hidup dalam diriku? Hidup dalam Kristus, kita hidup dalam Kristus, atau Kristus yang hidup dalam diriku. Ini berbeda dari segi bahasa, namun maknanya sama. Yang disebut dengan hidup dalam Kristus, itulah Kristus hidup dalam diriku. Ini pengertian dan pemahamannya. Jadi hidup dalam Kristus, ini kalau kita lihat lagi lebih dalam, bagaimana cara hidup dalam Kristus, itu tidak serta-merta ketika aku berkata aku hidup dalam Kristus, apakah aku sudah benar hidup dalam Kristus? Belum tentu. Hidup dalam Kristus adalah sebuah proses yang dilakukan secara berbeda. Hidup dalam Kristus itu artinya ketika anak-anak yang lain bermain-main, dia di situ berdoa kepada Tuhan. Berbeda bukan? Ketika anak-anak yang lain hari Minggu liburan sama bapak mamanya, ya, maka anak-anak kita itu kebaktian dia. Itu berbeda. Itulah hidup dalam Kristus. Ya, kemudian hidup dalam Kristus itu lebih jauh lagi, lebih dalam lagi, mengikuti ketetapan Kristus. Ya, mengikuti ketetapan Kristus. Jadi ada ketetapan-ketetapan Kristus yang dia sudah uraikan di Alkitabnya. Mulai dari Kejadian sampai Wahyu itu adalah ketetapan Kristus. Karena Kristuslah yang menjadi fokus utama di dalam Alkitab itu, dari Kejadian sampai Wahyu. Ya, itu dia. Kemudian ada makna yang ketiga di sini, bahwa hidup dalam Kristus artinya apa? Bersedia melakukan seluruh kegiatan yang benar dan berguna bagi manusia. Itu hidup dalam Kristus. Hidup dalam Kristus bersedia melakukan seluruh kegiatan yang benar dan berguna. Ya, benar dan berguna. Bisa benar tapi tidak berguna. Bisa berguna tapi tidak benar. Ya. Tapi yang hidup dengan Kristus itulah benar dan berguna bagi manusia dan mulia bagi Kristus. Itu maknanya apa? Ini kita lihat lebih jauh. Ya, itu kembali ke 4 tadi. Berakar artinya dasarnya kuat, tidak mudah goyah dan bimbang. Ya, sekali dia percaya sama Kristus, seumur hidup dia Kristus. Sekali dia berdoa mau makan, maka di tempat manapun dia makan, dia akan berdoa. Sekalipun nanti seluruh teman-temannya itu agama yang lain, dia satu-satunya itu adalah yang beragama Kristen. Pada saat mereka makan bersama, yang lain itu langsung makan melahap makanannya. Tapi dia ini berdoa dulu.
Itu artinya apa? Dia sudah berakar dalam Kristus. Dasarnya kuat, tidak mudah goyah, dan tidak bimbang. Yang kedua, dibangun. Dibangun itu, dia mau bertumbuh di dalam Kristus, ya, mau dibangun dalam Kristus. Jadi maksudnya apa? Semua yang dilakukan itu untuk memperkuat pemahamannya dan imannya. Tidak pernah merasa aku sudah hebat. Tapi tetap saja setiap kali ada PA, dia ikut. Setiap kali guru KKR-nya mengatakan baca buku ini nakku, baca buku ini, baca Alkitab. Bikin kelompok baca Alkitab. Ajak orang tuamu baca Alkitab, dia baca Alkitab. Bahkan ada nanti ya setelah dia permata barangkali ya, ataupun setelah dia selesai kuliah, maka dia sekolah Alkitab. Kalau di gereja-gereja yang lain itu ada sekolah Alkitab. Sekolah Alkitab khusus membahas Alkitab di luar dari kebaktian KKR dan sebagainya. Di luar dari kebaktian PA, PJJ dan sebagainya. Nah, bahkan ada yang kuliah teologi lagi. Ada kuliah teologi, mengikuti retreat, mengikuti piara dan lain-lain. Jadi apapun program-program yang dibuat oleh guru-guru KKR, baik tingkat unggul, tingkat klasis, tingkat moderaman, dia ikut dan berusaha untuk ikut. Itu artinya apa? Bersedia dibangun. Bersedia dibangun. Kemudian bertambah teguh dalam iman. Bertambah teguh dalam iman artinya dia menghindari cobaan. Namun sekalipun ada cobaan, dia lulus dalam cobaan itu. Artinya apa? Imannya makin teguh. Misalnya nih, tidak pacaran dengan orang yang berbeda agama. Itu kan cobaan. Ya, itu kan cobaan. Jadi kalau ketika dia itu membiarkan dirinya berpacaran dengan orang yang berbeda agama, maka akan tiba suatu saat nanti dia itu diperhadapkan pada pengambilan keputusan. Teruskan atau tidak. Teruskan atau tidak. Teruskan sayang, tidak pun sangat sayang. Nah, ini cobaan namanya. Jadi kalau begitu, orang yang bertambah teguh dalam iman, maka seperti doa Bapa kami, kita berkata, lepaskanlah aku dari pencobaan ya Tuhan. Nah, lepaskanlah aku dari pencobaan. Tidak pacaran dengan orang yang berbeda agama. Tidak bergaul dengan orang-orang yang nakal dan sebagainya. Tidak mencoba-coba merokok dan sebagainya. Itu nanti bisa kamu cari contoh-contoh yang lain yang berkaitan dengan kehidupan anak-anak kita saat ini. Tidak main game berlebihan. Bukan berarti tidak bisa main game ya. Ya, tapi kalau udah nanti kecanduan game itu udah bisa tidak teguh lagi dalam imannya. Tetapi orang yang teguh dalam iman itu dia tetap bisa memimpin dirinya menghindari cobaan, tidak pacaran dengan orang yang berbeda agama, tidak berpacaran, tidak bergaul dengan anak-anak yang nakal, tidak melakukan hal-hal apapun itu secara berlebihan, termasuk main game, termasuk mematut-matuti diri dan sebagainya, ya tidak berlebihan. Namun, sekalipun dia itu terpaksa tanda petik bergaul dengan orang nakal atau gudul, dia bisa cepat menghindari dirinya dari hal-hal seperti itu. Sekalipun dia itu bergaul dengan teman-temannya yang merokok semua, dia bisa saja ya itu memilih untuk tidak merokok. Nah, ini dia. Ya, ini yang disebut dengan tambah teguh dalam iman. Jadi berakar, dibangun, tambah teguh. Ini surat Paulus ini kalau kita lihat sekarang ini sangat-sangat cerdas ini. Sangat-sangat cerdas. Makanya tadi dalam versi bahasa Inggrisnya pun ada ilustrasi gambar pohon tadi. Nah, melimpah dalam syukur. Melimpah dalam syukur artinya selalu berdoa dan selalu mengucapkan terima kasih kepada Tuhan dalam segala situasi. Dalam segala situasi. Termasuk dia itu melihat sisi positifnya. Ketika nilainya lebih rendah dari temannya, dia tetap berkata terima kasih Tuhan. Aku sudah mendapat nilai, tetapi nilaiku aku akui lebih rendah dari temanku. Oleh sebab itu, untuk semester berikutnya, aku akan belajar lebih giat. Itu artinya apa? Dalam situasi bagaimanapun bersyukur. Tidak langsung dia cemberut, tidak langsung dia menutup diri, mengunci diri di kamar, merenung, menangis. Tidak seperti itu. Tidak jengkel kalau diberi nasihat oleh orang tua. Ya.
tidak jengkel kalau diberi nasihat orang tua. Bahkan syukur sekalipun aku dimarahi, sekalipun aku dibentak, sekalipun aku dipukul, diligas, dicubit sama nandaiku, aku berterima kasih. Sebab aku masih punya nandai. Karena ada juga temanku itu, dia sudah tidak punya nandai lagi, tidak punya ibu lagi. Wow. Jadi, aku sekalipun aku dipukul, sekalipun dicubit, dibentak, kadang-kadang dijewer, kadang-kadang tidak diberikan uang jajan. Oh syukur, terima kasih Tuhan. Engkau masih memberikan ibu yang sangat perhatian sama aku. Nah, ini melimpah dalam syukur. Jadi, dalam situasi-situasi yang jelek, situasi yang negatif, dia tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Ini maknanya teks. Nah, kalau ini kita sudah paham, ini kan pemahaman kita ya. Ini pemahaman kita dan sekaligus tadi saya memberi contoh bagaimana mengajarkannya. Kalau ini sudah kita miliki, itu gampang sekali deh. Ngajar KKR itu gampang, nurikan pengejapan itu gampang, ya, PA itu gampang, PA Muria, PA bahkan PA apapun itu gampang, khotbah itu gampang, karena Tuhan itu tidak pernah membiarkan kita sendirian di dalam memahami firman-Nya. Dia akan selalu hadir, dia akan selalu ada. Seperti teks ini kan, ya kita baca teks ini, kita tidak sadar di balik teks ini sengaja saya samarkan sedikit, ada foto Tuhan Yesus. Jadi di situ dia akan selalu ada anak-anak di sini tersamar. Jadi apapun yang dilakukan oleh anak-anak kita, Yesus Kristus itu selalu kok melihat kita sadari atau tidak. Nah, itu dia, itu pemahamannya. Lalu metode pengajaran, ini saya ingin mengatakan apa yang paling penting saja ya. Nanti kalau bagaimana keseluruhannya dari menit pertama sampai terakhir, kamu kan sudah berpengalaman semua. Jadi yang ingin ku ingatkan di sini hal-hal yang lain yang bisa kamu modifikasi. Pertama misalnya ada dialog dan kuis. Apa artinya menerima anakku? Nah, misalnya seperti itu ya. Siapa yang pernah menerima seseorang dalam hidupnya? Misalnya seperti itu ya. Siapa yang pernah menerima pemberian? Siapa yang pernah menerima pemberian itu tidak dalam bentuk yang terlihat? Misalnya seperti itu. Supaya dia mikir. Kalau yang bentuk terlihat menerima kue, ya kan? Tapi ada juga yang kita terima yang tidak terlihat. Apa itu? Nasihat. Itu kan terlihat. Tapi gunanya, mana lebih berguna dalam hidup kita? Roti atau nasihat? Coba. Jadi tidak selalu yang dilihat itu yang nampaknya berguna. Ini bisa nanti kamu kembangkan. Yang kedua, ini yang pertama. Ya, yang kedua, analogi dan perumpamaan. Apa yang disebut dengan menerima? Apa yang disebut dengan menerima Kristus? Aku menerima Kristus, aku hidup dalam Kristus, dan Kristus ada di dalam aku. Nah, ini salah satu contohnya begini. Burung Raja Wali yang hidup bersama dengan anak-anak ayam. Maka burung Raja Wali ini akan selalu mengikuti pola hidup anak-anak ayam. Itu dia. Jadi, seandainya seekor tikus dimasukkan ke kandang monyet, nah, maka tikus itu kalau dia berperilaku tikus, itu akan disergap oleh monyet itu. Supaya dia aman, maka dia juga berperilaku seperti monyet. Demikian juga seperti itu. Kalau kita sudah menerima Kristus, maka kita juga harus hidup sesuai dengan Kristus. Ini maksudnya analogi. Atau ini mungkin sedikit sensitif, tapi contohnya bisa lebih itu ya. Itu terserah kamu nanti bagaimana memilihnya. Yang kedua misalnya asisten rumah tangga. Kalau kita punya asisten rumah tangga, hidup dalam rumah tangga kita, maka siapa mengikuti siapa? Apakah pemilik rumah mengikuti asistennya, atau asistennya harus hidup sesuai dengan budaya rumah tangga tersebut? Nah ini, apakah sang asisten yang mengikuti perilaku, atau sang asisten menentukan perilaku? Tentu sang asisten harus hidup sesuai, menyesuaikan diri dengan perilaku di mana dia tinggal tersebut. Itu artinya hidup dalam Kristus. Kristus itu orang suci, orang maha kuasa, orang maha tahu. Jadi kalau hidup dalam Kristus, tentu saja kita harus mengikuti pola kehidupan yang dianjurkan, diajarkan oleh Kristus. Nah, ini dialog atau perumpamaan.
Bisa juga nanti diperagakan plastik kecil dimasukkan ke dalam plastik besar. Tidak mungkin plastik besar masuk ke dalam plastik kecil. Yesus itu lebih besar, ya, dengan manusia. Makanya bukan Yesus yang masuk ke dalam diri kita, tapi kitalah yang harus masuk ke dalam Yesus. Ya, plastik kecil dimasukkan ke dalam plastik besar, atau benda kecil masuk dalam benda besar, atau ya itu banyak ya. Nanti kamu ambil dua bentuk yang persis sama, tapi satu kecil satu besar. Ya, misalnya nih masukkan satu benda kecil ke dalam benda besar, yang terlihat mana sekarang ini? Ya, yang kecil itu terlihat dia kalau dia mengikuti yang besar itu. Ada warna biru, ada warna merah misalnya. Karena warna merah ini lebih besar, maka yang kelihatan jadinya karena dia masuk ke dalam, meskipun tadi dia warna biru, dia masuk ke dalam warna merah, maka yang kelihatan itu warna merah. Biru itu perilaku manusia, merah itulah perilaku Tuhan Yesus. Maka dalam diri orang yang tadinya biru itu, maka yang terlihat itu, yang ditunjukkannya itu harus warna merah. Nah, ini banyak nanti yang bisa kamu kembangkan, bisa kamu lakukan. Ini semuanya saya juga bisa memahami ini karena itu tadi. Saya baca teksnya, saya paham faktanya apa, lalu saya memaknai itu apa kata-kata kunci di situ, dan akhirnya metode pengajaran pun setelah kita paham, maka itu kita akan mudah. Jadi sebenarnya Ramaika barangkali ya anakku, tidak ada yang sulit dalam mengajar sekolah minggu ini. Ya, asal mau belajar dengan sungguh-sungguh, mau mengerti dengan sungguh-sungguh, dan mau meminta kepada Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh, maka dia akan segera mengajari kita. Siapapun guru sekolah minggu, kalau dia punya metode untuk mempersiapkan dirinya di dalam mempersiapkan sermon untuk pengajarannya, maka tidak ada yang sulit, tidak ada yang tidak bisa. Bahkan nanti kalau kamu sudah punya metode seperti misal salah satu metode yang aku tunjukkan ini, maka ada kenikmatan ketika kita mempersiapkan. Saya sangat itu. Jadi sedikit sharingnya, kamu tahu nggak berapa yang harus saya tulis setiap minggu? Pertama adalah saya punya grup WA, anggotanya pertua di seluruh Indonesia ini 160-an orang. Setiap minggu saya harus tulis catatan tambahan untuk PJJ, catatan tambahan PA Mamre, catatan tambahan PA Moria, termasuk dengan KKR kita ini, termasuk dengan ya 2 kali dalam seminggu catatan tambahan untuk khotbah. Ada 6 yang setiap minggu harus saya persiapkan dan saya posting di Atmosfer. Dan kalau saya terlambat menuliskannya, pasti aku dijabri, mana ini seperti itu. Saya nikmat, dibayangkan lelah, tapi ternyata enggak. Saya merasakan disitulah Tuhan itu benar-benar mengasihi anak-anaknya, mengajari anak-anaknya, sehingga ya kita menikmatinya dan kelihatan biasa-biasa saja, tapi kita sudah melakukan yang lebih banyak. Tentu itulah ciri-ciri orang yang hidup dalam Kristus, dan Kristus itu akan selalu memberkati hidupnya. Atau garam dimasukkan ke dalam air. Ya, garam dimasukkan dalam air. Ini sesuatu yang kecil mempengaruhi yang besar tadi. Garam itulah firman Tuhan, bukan? Firman Tuhan tadi dimasukkan ke dalam air. Air itulah tubuh kita. Ya, tubuh kita. Kalau firman Kristus itu sudah masuk, itu ibarat garam yang masuk ke dalam sayur. Kecil garam itu, tapi seluruh sayur itu bisa dipengaruhi. Ini beberapa contoh-contoh yang nanti bisa saja kamu bawa langsung atau tunjukkan langsung garamnya, kemudian ambil air atau gula deh, gula ke dalam air, kemudian diaduk supaya terlihat langsung gitu ya, terlihat langsung di situ. Nah, jadi peralatan yang atau peragaan yang dibutuhkan bisa tadi seperti saya katakan tadi, plastik besar atau plastik kecil, atau balon besar atau balon kecil, klip-klip film yang berkaitan dengan penerimaan Kristus tadi ya, atau juga seperti saya katakan tadi, klip satu jenis binatang yang hidup bersama binatang yang lain gitu ya, itu juga bisa dicari. Garam, gula, dan air, nah seperti barusan saya diskusikan. Jadi ini dia
Ya, ini dia yang perlu kita persiapkan dan oh ya, oke, ya, itu dia. Jadi pas sudah sampai slide terakhir tadi, ya, pas sudah sampai slide terakhir, jadi sudah selesai. Lah, iya well, jadi statement dunia inilah bagi kami Pertua. Coba lihat Pertua. Yang mana? Yang setelah apa? Closing statement dulu terakhir tadi kepencet ke-mute kamu tadi. Oke, kalau begitu sabar sedikit biar ku lihat lagi slide-nya terlebih dahulu sampai di mana tadi ya. Oke. Iya. Share. Iya, oke. Jadi itu dia apa namanya peralatan tadi sudah ya. Peralatan sudah saya sampaikan tadi kan? Sudah kamu dengar? Nah, jadi yang ingin saya katakan adalah ketika kita punya tugas untuk membawa firman, saya pesankan jangan menolak. Jangan menolak, terimalah itu. Karena ketika apa namanya pengurus menetapkan kamu, itu ada juga Tuhan yang ikut menyuruh kamu di situ. Jadi terimalah dengan apa? Dengan senang hati, persiapkan diri, ya, persiapkan diri. Dan ya apa namanya seluruh slide saya ini ada 8 slide ini ya. Ini kalau kamu buat seperti ini dengan tulisan tangan, apalagi kalau kamu bisa mengerti dengan komputer. Nah, aku tadi tuliskan ini di sela-sela aku bekerja di kantor, lagi diskusi aku buat, ini aku persiapkan karena baru kemarin kita berkomunikasi sama Noel untuk hari ini, siap gitu, saya persiapkan. Jadi ya 1 jam selesai kok, 2 jam selesai kok. Ya, apalagi kalau kita setiap minggu ada sermon ya, setiap minggu ada sermon. Jadi itu sangat mudah sekali. Oke, ini dia closing statement-nya. Jadi kita bisa diskusi sekarang dan bisa juga nanti kita tambah ini diskusi menemukan ide-ide penyempurnaan. Apa ide-ide teman-teman semua dari bahan yang sudah kita diskusikan tadi. Bujur melala, saya kembalikan kepada Immanuel Sembere. Silakan, Wel. Bujur Mama, Ibas penjelasan Du, luar biasa bernyenda. Pasti jadi malam yang menarik nih untuk kita bahas nih, ada diskusi. Dan juga ini kaitannya hari Minggu depan itu juga ulang tahun KKR. Iya. Mungkin nanti bisa sambil kita diskusikan juga bagaimana apa yang harus kita lakukan di kebaktian nanti, ya. Jadi Gundari berikan kami lebih kesempatan membantu Mama Mia yang membawakan firman di minggu depan. Kira-kira Mami gimana? Ini tadi penjelasan dari Mama tadi, dari slide dan juga penjelasannya, kira-kira ada yang perlu kamu pertanyakan atau kamu sudah memiliki Oke. No, please come well. Baik. Sepertinya cukup jelas ya. Hari ini sangat rinci dibuat berdua. Jadi buat aku untuk nanti bisa mengajar anak-anak remaja dan anak kami. Halo Mama Mia. Ya. Oke, silakan Mami. Ya, aku udah mulai tadi, Wel. Satu yang menambah suatu semangat mungkin buat saya juga, bagaimana Pertua itu katanya setiap minggu ada 6 yang harus dia persiapkan seperti ini, bahan dan sebagainya, tapi tetap bisa dijalankan kita dengan bergiliran untuk membawa firman, bahkan mungkin hanya 2 bulan sekalipun, kalau kita tidak persiapkan dengan matang, kayaknya ada suatu rasa bersalah dalam diri kita. Kalau kita lihat tadi bagaimana Pertua bisa menikmati, aku mengaminkan itu seperti firman Tuhan bagaikan Raja Wali, semakin tinggi dia terbang, semakin dia nikmati, bukan semakin lelah, tapi semakin dia nikmati kehidupannya dalam terbang yang tinggi itu. Mungkin itu yang sudah kamu capai Pertua. Mudah-mudahan
seiring waktu kami juga bisa dalam level seperti itu. Jadi dalam penjelasan yang sudah kami sampaikan tadi, mungkin juga nanti aku akan persiapkan alat-alat peraga seperti yang kamu bilang untuk mungkin anak-anak itu, kalau untuk contoh tadi bagaimana anak-anak menerima Tuhan, dan kalau dia menerima harus hidup di dalam Tuhan, dan bagaimana hidup di dalam Tuhan itu harus berakar, harus kuat, harus bertumbuh. Nah, itu akan saya jelaskan. Dan kalau dia sudah hidup di dalam Tuhan, tadi contohnya ayam dengan anak Raja Wali ya, dia akan, kalau ditaruh anak Raja Wali di dalam ayam, mungkin anak itu nggak begitu kenal. Mudah-mudahan mereka sudah pada nonton Tarzan. Kalau anak-anak remaja itu kayaknya udah menonton film Tarzan. Itu menurutku sangat menyentuh bagaimana seorang anak manusia jatuh di hutan karena pesawat yang kecelakaan dan dia harus hidup bersama gorila. Tapi anak manusia itu sekian lama sampai tidak tahu dia berjalan, dia menjalan merangkak mengikuti anak gorila. Ya, begitulah mungkin kita juga hidup di dalam Tuhan itu, sifat-sifat Tuhan itu harus tumbuh dalam kita. Kalau seperti tadi anak manusia hidup di tengah-tengah gorila itu, yang dia benar-benar fokus dan hidup apa yang aturan main yang ada di dalam kehidupan gorila, dia bisa menikmati itu dan dia bahkan tidak tahu sampai akhirnya ada manusia yang datang. Jadi sebegitunya juga nanti kalau anak-anak itu kita jelaskan, kalau hidup di dalam Kristus itu, kalau dia benar-benar bertumbuh dan berakar, dia akan harus ada sifat-sifat Kristus yang ada di dalam dirinya, yang mampu mengucap syukur dalam hal, yang seperti tadi banyak dijelaskan oleh Pertua, yang mampu hidup melawan arus, berbeda dengan orang lain, tapi harus hidup di dalam Kristus itu dengan berserah pada Tuhan, ikut aturan main dan semua perintah-perintahnya, taat kepada Tuhan, sehingga walaupun dia bergaul dan terpaksa hidup di antara orang-orang yang mungkin tidak sesuai dengan yang kita mau, katakanlah orang yang nakal, orang yang mungkin narkoba, orang yang peminum, tapi dia terjebak harus hidup bersama dengan mereka, dia harus bisa keluar gitu, harus bisa mempertahankan imannya di situ. Kalaupun dia di sekolah negeri harus bersahabat banyak dengan orang yang berbeda iman, dia mampu untuk tidak jatuh kepada orang-orang yang mungkin ganteng, pintar, baik. Dia sanggup untuk tidak jatuh cinta. Yaitu maksudnya dia bisa hidup tetap berpegang teguh kepada firman Tuhan, hidup di dalam Tuhan. Itu beberapa hal tadi yang apakah teman-temannya mengejek dia kalau dia tidak merokok, dia bilang tidak gentleman, dia harus berani berbeda. Itulah sifat-sifat Kristus yang harus tumbuh di dalam mereka untuk menunjukkan mereka itu sudah berakar dan teguh di dalam Kristus. Satu lagi juga mungkin akan aku sampaikan yang ini paling gampang mereka. Hidup di dalam Kristus itu ibarat kita itu sebuah bohlam. Kalau bohlamnya itu tidak dicolokkan ke saklar listrik, dia akan mati. Begitulah Kristus itu sebagai aliran listrik yang benar-benar punya arus dalam diri kita. Kalau kita tidak menyatu dengan arus itu, seperti bohlam tadi, kita akan mati. Tidak punya kekuatan apa-apa, tidak punya kehidupan. Bohlam begitu dicolokkan dengan arus, dia punya kekuatan, apa saja bisa, arus listrik itu bisa jadi lampu, bisa jadi setrika, apapun itu bisa. Begitulah orang-orang yang hidup di dalam Kristus, apapun bisa dia lakukan, kalau kekuatannya adalah datang daripada Kristus. Nah, itu mungkin nanti yang akan saya sampaikan, dan makin detail nanti kalau ada clipping-clipping film orang yang menerima Kristus, atau mungkin di masa remajanya, atau orang yang mungkin hampir jatuh tapi dia bisa selamat menerima Kristus, aku carikan ini. Kalau teman-teman punya juga boleh berbagi sama-sama. Dan aku pikir untuk mereka nanti juga kalau ada hal-hal yang bisa membuat mereka bisa goyah dalam kehidupan keremajaannya, teman-teman boleh berbagi. Kalau saya terlupakan, yang paling gampang saat ini membuat mereka keluar dari kehidupan Kristus, kita boleh saling mengisi, saling memberi masukan. Itu
mungkin dari aku. Dan hal-hal lain yang disampaikan Pertua, banyak nanti yang mungkin saya akan ambil, dan tinggal saya kembangkan. Bujur. Bujur, Mami. Bujur. Suaraku jelas, Mas? Jelas, jelas ya. Lanjut. Soalnya Mami yang ngerana dari kelas 1 putus-putus sih ya. Jadi kan tah jadikan Mami yang ngetek. Jaringan dungai well. Dari kau pergi Soranu. Ada Kakak Ibri, ada Ya, juga Mama, Noel suka Warn Kaban. Silakan. Jika ada masukan-masukan yang ingin diberikan kepada Mami Mama Mia yang akan membawakan firman minggu depan. Ya, Mar, belas kama. Oke. Halo, Jojoa. Ini bagi kenang surat aku nak Begi Pak Kaban. Begi, Mak. Baginda, aku pentah jaringan ni dateku. Menjile ke bahan bawaan Dunda Pertua, tapi jujur lah bagi sore. Untung lihat video, jadi bisa kita mengerti bagi. Nanti kakak Mama Mia Pendra, jabar kena Pendra dakam jujur pas sebagai kata cekak-cekak. Jelaslah bagi. Mia, bujur. Genda cukup jelas, Bang. Jadi semua pemaparan Pertua Iya. cukup jelas aku tangkap. Untunglah, karena aku yang bawa firman, aku dengar jelas. Langsung Soranu jelas sekali Pak Kaban. Jelas sekali. Entah batang rambutannya ngeje dami Pertua jadi kehalang. Iya. Lanjut WL. Ini Kakak Ibri ini ada usul-usulnya nih. Ini biasanya ide-idenya kreatif ini Kakak Ibri. Halo Kakak Ibri. Halo juga, Noel. Ya. Oke, silakan Kak. Bujur ya, kan nanti di minggu depan ini kan digabung ya kelas kecil, tanggung remaja kan ya. Ya kalau tadi sih kamu sudah bagus banget ya, persiapan dulu untuk mengajar minggu depan itu udah bagus banget. Mungkin sedikit aja masukan dari aku adalah ini tadi di sini kan hidup dalam Kristus. Kalau hidup di dalam Kristus itu kan berarti sudah enggak berbohong lagi gitu ya. Jadi berbohong ini kan banyak macamnya anak-anak sekarang nih. Bohong kecil ataupun bohong besar itu sama aja sebenarnya kan. Itu namanya bohong gitu. Apalagi di dalam online gitu sekarang kan. Anak-anak sering berbohong nih. Kadang aku juga sering gitu marah sama Ibre, sedang apa gitu. Ini mah lagi Zoom. Padahal dia kadang kan ada Zoom break itu kan. Nah itu dia sambil Zoom kadang dia mungkin bosan dengar gurunya atau dia bosan apa dia ngantuk. Dia itu lihat YouTube. Ya. Lihat begitu. Jadi sesekali aku lagi ngapain nak? Lagi Zoom mah, ini lagi tugas. Oh, jadi aku lihat ternyata dia lagi lihat YouTube. Nah, jadi meskipun nanti mungkin kan bisa bilang meskipun kalian berbohong orang tua tidak tahu, tapi Tuhan melihat. Gitu. Aku soalnya ingat banget waktu masih di sekolah minggu dulu, guru sekolah minggu sering banget bilang. Tuhan ada di sebelah kanan, depan, belakang, kiri, kanan, ada lagunya itu kan, lagu sekolah minggu dulu ya. Jadi kalaupun kita bohong, Tuhan melihat, Tuhan melihat gitu kan ada. Jadi itu mungkin yang perlu kita ingatkan lagi kepada anak-anak kita gitu. Itu satu tentang kebohongan. Bujur membantah Rina, Kakak Ibri, ayo Kak, pimpin pujian kita Kak. Nanti selesai pimpin pujian biar langsung dibawa doa penutup sama Pertua kita. Bujur.
Oke, Noel, bujur ya. Oke, baik teman-teman semua. Sebelum kita menutup sermon kita malam ini, kita mau angkat pujian kembali. Kita mau nyanyi Yesus pokok dan kita lah caranya. Kita nyanyikan bersama-sama. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalam Dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalam Dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalam Dia. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalam Dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalam Dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalam Dia. Pastilah kau akan berbuah. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kehadirat-Mu ya agung, ya Allah Tuhan kami, dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Kami sudah selesai sermon pada malam hari ini Tuhan, di mana kami akan mempersiapkan bahan pengajaran untuk anak-anak kami, anak tanggung dan remaja, untuk kebaktian KKR pada Minggu tanggal 18 April minggu depan. Sekaligus juga adalah hari ulang tahun KKR kami yang ke-131. Kami mohon kepada Tuhan agar Engkau-lah yang meteraikan pemahaman-pemahaman dalam hati kami, khususnya bagi terangku kami yang akan menjadi pengajar pada minggu itu. Kamu persiapkan dia lebih hebat lagi Tuhan dengan kasih setiamu, supaya nanti pada saat pengajaran benar-benar seluruh anak-anak kami dan juga seluruh guru-guru dan orang tua pun semakin hidup di dalam Yesus Kristus Tuhan kami, supaya semua makin berakar, semua mau dibangun, semua menjadi lebih kuat dan selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Inilah yang kami mohon Tuhan, dan kami tahu Engkau adalah Tuhan kami yang maha baik, yang senantiasa akan mengiringi kami, mengiringi seluruh guru-guru KKR kami di rumpun kami ini, dalam pribadinya, dalam keluarganya, dalam aktivitasnya, dalam pemikiran-pemikiran, dan juga dalam cita-cita semua guru kami. Kami teringat akan orang tua mereka kami, Bapak Adrian, laki Adrian yang kami dengar tadi ada dapat serangan jantung, tapi sekarang sudah disembuhkan, bahkan sudah dipasang ring di badannya Tuhan. Dan kami mengucap syukur ternyata Engkau melindungi orang tua kami ini, sehingga tidak ada hal-hal yang tidak kami inginkan terjadi. Namun demikian kami mohon pada Tuhan agar Engkau-lah yang menyembuhkan orang tua kami ini dan memberikan sukacita kepada seluruh keluarga, anak-anak dan cucu, supaya tetap senantiasa hanya berpegang kepada kasih setia Tuhan Yesus saja. Demikian juga akan adik kami Michael, yang salah satu guru kami Tuhan, guru sekolah minggu kami Bapa, yang kami dengar juga besok akan di swab untuk memastikan apakah dia juga terpapar penyakit COVID-19, karena kami dengar bibi orang tuanya, ibunya
sudah positif terpapar COVID-19 ini. Kami mohon agar Tuhanlah yang menjagai kesehatan dan menyembuhkan orang tua dari Michael, bibi kami ini, dari seluruh sakit penyakitnya Tuhan, supaya dia tetap bisa bersuka cita dan mengucap syukur kepada Tuhan saja. Demikian juga Michael, guru sekolah minggu kami yang kami lihat sangat rajin, sangat bertanggung jawab untuk menjalankan seluruh tugas-tugas pelayanannya di KKR maupun di Permata maupun sebagai salah satu dari tim IT di gereja kami, maka Engkau juga menunjukkan kasih sayang, kasih setiamu Bapa, jamah dan sembuhkan dia. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami juga mendoakan seluruh guru-guru KKR kami yang Tuhan sudah pilih dan istimewakan, dan Tuhan pakai untuk mengajarkan kepada seluruh anak-anak kami firman Tuhan dan juga pengajaran-pengajaran dari pengalaman kehidupan kami, karena kami tahu ini juga yang akan mereka lalui Bapa. Dan juga seluruh anak-anak KKR kami dalam seluruh perkembangan mereka juga kami mendoakan supaya Tuhan tetap yang mengarak-ngarak, mengiringi proses pertumbuhan diri mereka Tuhan, supaya seluruh anak-anak KKR kami bisa menjadi anak-anak yang baik, yang Tuhan banggakan di dalam kehidupannya. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami Tuhan yang akan menghadapi ujian masuk perguruan tinggi seperti perwira kami Catherine dan juga teman-temannya yang lain. Kami mohon agar Tuhan yang membantu dalam seluruh persiapannya, membantu dalam seluruh pelajaran-pelajaran yang sedang dia persiapkan dirinya, supaya nanti saat menghadapi tes, dia bisa dalam keadaan sehat, tenang, daya ingat yang tajam, daya analisa yang tajam, sehingga semua pertanyaan-pertanyaan di dalam tes itu bisa dia jawab untuk memenangkan satu kursi untuk universitas yang dia pilih sebagai tempat dia kuliah, tempat dia menempa ilmu sebagai bekal di kehidupan kelak. Kami inginkan semua anak-anak kami juga mempunyai prestasi yang tinggi dalam studinya, dalam kuliahnya, dan juga dalam pekerjaan-pekerjaannya, sehingga tetap menjadi garam dan terang bagi setiap manusia di lingkungan manapun mereka tinggal. Terima kasih Tuhan Yesus atas kebersamaan kami pada malam hari ini. Engkau memberikan sukacita, Engkau memberikan kebersamaan yang begitu tinggi bagi kami, sehingga diskusi kami pun tadi sangat menarik untuk lebih mengkontekstualisasikan firman-Mu di dalam kehidupan kami, sejalan juga dengan lingkungan kehidupan yang sedang dihadapi oleh anak-anak remaja kami semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyadari bahwa kasih setiamu begitu besar dalam hidup kami, sehingga dalam istirahat kami pun Engkau tetap akan mengiringi dan juga melindungi kami, sehingga besok pagi bisa dibangunkan kembali dengan segar, tidak kurang suatu apapun. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami sampaikan doa kami dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bujur Mama. Amin. Bujur Mama. Bujur. Bujur Wael. Bujur Pertua. Bujur Nenek Ibrena. Pertua. Bujur Tulang. Ya. Ya, betul.